cantik manja. Alhamdulillah kalau yang namanya perempuan itu ya, kalau nggak marah-marah katanya puyeng. Tapi kalau marah katanya sehat, katanya loh ya. Karena perempuan itu tadi bener kalau kata Ustadz Maulana, kita kudu baca cerita. Jadi kata-kata 20.000 kata dalam satu hari itu kepake di dalam cerita. Nggak di dalam ngomel. Masalahnya kita ini ibu nggak cuma ngadepin anak. Bisa ngadepin namanya suami, ngadepin ipar. Semuanya kadang-kadang apa yang perlu kita lakukan. Apalagi ketika marahnya itu udah yang kelewatan. Kalau kata orang kelewatan, kata kita enggak. Kenapa? Kita yang tahu keadaan kita. Kenapa kita sampai marah depan anak atau depan orang lain misalnya. Padahal kita tahu tuh nggak boleh. Satu, mungkin dia panik. Kenapa? Sebenarnya sih Bu ya, maaf nih Bu ya. Marah itu juga nggak harus kencang-kencang sih. Kita ini marah tuh kalau di depan orang kan emang kagak boleh ya. Sebaiknya jangan marah depan orang lain, apalagi depan orang banyak. Kasihan, karena anak jadi jatuh harga dirinya. Malu. Akhirnya ntar dia ngelawan kita besok-besok. Kenapa? Dia nggak ngejaga harga diri aku sebagai anaknya. Kan gitu kan. Jadi tambah ngelawan nantinya. Cuman kadang-kadang kita nggak marah sih. Suara nggak kencang Bu. Cuman gini nih. Ini anak nih mungkin main di rumah temennya. Terus mecahin sesuatu apa gelas dia nggak sengaja. Kita nggak marah. Mau marah kita jaim dong ya nggak sih? Jaga image. Wah kalau marah kita malu nih. Cuman ekspresi kita. Nah kadang-kadang tangan main tuh. Bener kalau kata-kata Caca. Jangan sampai mukul. Mukul enggak Kak Caca? Nyubit. Sama aja jangan dong. Iya. Nah kagak pakai ngomong ya. Jadi kalau anak salah boleh aja kita marah. Tapi ingat yang penting jangan depan orang banyak. Karena itu merusak harga dirinya. Dia tidak akan menjadi orang yang percaya diri. Dia menjadi orang yang menyalahkan orang tuanya. Bahkan ada dalam kalimat-kalimat yang bijak. Ketika ada masalah dengan anakmu, jangan salahkan anakmu. Tapi kau sebagai orang tua introspeksi diri. Kenapa ya anak begitu? Kitanya dulu lihat. Kitanya Bunda. Kok bengong? Ibu nih ngerti apa terpesona? Jangan-jangan gak ngerti. Ngomong apa nih ya? Terpesona aku. Terpesona. Bengongnya bengong serius, mantep Ibu. Subhanallah, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Amin. Jadi jangan sampai kita merusak harga dirinya. Karena apa? Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Emang kita kudu khawatir. Kudu yang namanya kita tuh yang berusaha jangan sampai gitu. Kenapa? Wakulu lagi dinyatakan wakulu kolan sadida, ngomong yang benar. Satu, jangan depan orang banyak karena dia pasti tambah ngelawan. Kedua, kita tutupi aibnya. Ya, bukan berarti membela kesalahan, bukan. Tutupi aib, mana yang perlu kita tutupi, mana yang perlu kita kasih tahu, tapi jangan depan orang. Ya, ingat, jangan depan orang. Tuh, 2, 3. Jangan depan orang. Apalagi galak depan orang. Kalau udah mama bilangin, terus dijewer, dibawa. Aduh, jangan sampai. Mau anak kecil kayak udah gede apalagi dewasa. Pasti dia akan nurut depan kita. Di belakang ngelawannya nauzubillahi min zalik. Banyak kejadian kayak gitu. Depan kita sholat, soleh-soleha. Di belakang, nauzubillahi min. Jadi emang nih kita ngomong tuh harus bagus-bagus. Jangankan kita yang namanya yang sengaja. Nggak sengaja aja ibu nih nggak sengaja aja kejadian. Gimana kita sengajain? Kalau dalam kata surat 51 ayat 23 ya kan. Demi Tuhan langit dan bumi. Apa yang terjadi pada dirimu, pada anakmu. Itu semua karena ucapanmu. Jadi jangan salahin anak kitanya dulu. Suatu hari ada seorang datang kepada saya. Bu saja, anak saya 35 tahun belum nikah-nikah saja. Anak saya perempuan gimana? Nangis segala macam. Sudah sedekah, udah silaturahmi. Saya pengen ngomel aja. Sedekah dijawab-jawab. Silaturahmi dijawab-jawab. Gimana sih? Ternyata saya bilang gini. Jangan salahin anak kenapa belum nikah umur 35. Menurut dia itu sudah ketuaan katanya. Tapi ibu coba ingat pernah ngomong apa sama anak ketika dia masih SMP, SMA atau sampai kuliah. Dia ingat-ingat Bu. Oh iya, kadang tuh anak habis sholat subuh tidur lagi. Kita ngomel deh tuh. Udah mama bilangin ya, kenapa habis subuh tidur lagi? Anak perempuan tidur. Tahu nggak? Jauh jodoh kamu. Siapa yang ngomong jauh jodoh? Siapa yang ngomong jauh jodoh? Siapa yang berani ngomong begitu? Berarti dia belum menikah, kenapa? Karena orang tuanya juga yang kadang-kadang nggak sengaja ngomong, apalagi depan orang, depan saudara. Ya Allah kasihan anak kita memang gak kelihatan ngelawan. Mungkin di hatinya.
Gak kelihatan ngelawan, tapi dia punya nanti luka batin di masa nantinya. Itu tuh serem banget tuh. Itu Kalau cara lagi- ngobatinnya beda lagi. Ngobatin nanti beda lagi, Betul. mental health lagi, ini lagi. Betul. Banyak tugas jadinya. Betul, karena sekarang ilmu parenting mungkin alhamdulillah atas izin Allah lebih kebuka lebih Berkembang, banyak daripada Masya Allah. sebelumnya. Iya, benar, Jadi benar. sebenarnya yang perlu disehatin mentalnya adalah kita dulu sebagai emak-emaknya. Emaknya dulu. Gitu, karena zaman dulu pendidikan zaman dulu itu udah nggak bisa diterapin sama zaman sekarang. Tapi emang orang tua tuh suka ngomong gitu. Alah gak usah pakai penting-penting. Mama nih ngerawat Nggak kamu di kamu tuh. bisa. Sekarang berhasil. Nggak Udah, bisa. gitu katanya. Zaman dulu anak di rumah beneran di rumah. Benar. Zaman sekarang kita ngelihat anak di rumah. Tapi- Pikirannya, handphonenya kemana-mana. Kita nggak tahu tuh di handphone naudzubillah min dzalik ada Nauzubillah, predator, iya, ya kan? benar, benar, Nah abis benar. ini kita masih akan lanjut lagi nih Ustazah, semakin